Kaku kena besi, kacamata hitamnya taruhnya di lemari. Jangan ngaku anak Bekasi kalau nggak cinta budaya sendiri. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Jiung si Golok Terbang Bekasi. Di channelnya jangan lupa ya subscribe dan like. Yuk kita mulai. Oke Bang B, ini kita praktek ya. Jadi yang disebut bacok itu tenaga goloknya tadi ada di sini. Ya, tenaga goloknya ada di bilahnya di sini. Yang disebut bacok itu seperti ini. Tuh, berhentinya di sini. Ini bacok. Ini bacok. Ya. Kalau sayat itu seperti ini. Ke sana dan ke sini. Itu sayat. Jadi ada dua arah. Sayat. Itu sayat. Sayat. Beset itu begini. Itu beset. Beset itu jalannya satu. Mau ke sono, mau ke sini itu satu. Ini beset. Sayat seperti ini sayat. Bacok seperti ini. Nah, kalau beset tadi adanya di sini tenaganya. Lihatin. Set tuh. Kalau yang namanya beset itu lebih di depan. Beset. Tuh. Tuh, itu beset. Nah, kalau mocel itu di sini. Mocel itu di sini. Kenapa? Nih, mocel. Mocel. Jadi tancap, seset. Mocel, cuma dikit. Itu mocel. Itu fungsi dari bilah. Kenapa nempatin tangan itu biar benar, biar fungsi dari tenaga di bilah itu terkonsentrasi. Nah, fungsi bacok itu enggak di sini. Ini coba bayangin Bang B. Si tangannya. Kalau bacok di depan seperti ini bacok misalkan. Fungsinya akan berbeda. Tenaganya beda sama di sini. Ini bacok yang di sini sama bacok yang di sini. Pasti beda tenaganya. Apalagi di sini. Beda fungsi juga. Dan yang paling safety yang direkomendasikan di golok terbang untuk bahasa bacok itu di sini. Nah, di sini. Bacok itu di sini. Fungsi dibilahnya di sini. Nah, kalau misalkan sayat lebih fungsi di sini. Jadi tenaganya itu menggunakan ketajaman si goloknya. Lebih ke ketajaman si golok dari bagian curug menuju seseket di beteng. Dari curug atau dari seseket beteng ke curug. Ya, fungsinya sayatnya seperti ini. Jadi mainnya 1, 2 ke kanan dan ke kiri menyayat. Kalau beset itu 1 beset. Beset dari mulai nin seseket bawah arah mau ke kenit sampai menuju ke arah curug. Jadi beset itu begitu tuh. Itu beset. Beset itu dimainin kayak main biola. Itu beset. Bacok, sayat, beset. Mocel lain lagi, mocel di sini. Mocel. Ceblok, mocel. Ceblok, mocel. Dan tenaganya pasti berbeda. Makanya fungsi megang golok itu sangat berpengaruh sama bilah. Karena banyak orang secara manusiawi akan terkonsen sama yang namanya bilah. Siapa yang mau kebacok? Nggak akan mau. Padahal sejati yang namanya bilah itu digerakkan oleh gagang atau perah tangan. Jadi kalau penempatan tangan dan gagangnya salah, berarti yang namanya bilah pasti hampar-hamparan gerakannya, nggak nyaman gitu. Oke, tadi itu apa ya yang sangat familiar, sangat mudah dilihat, dipahami. Terus kita kembali kepada bacok, beset, dan sayat. Penentuan fungsi tangannya tetap yang tadi dibilang dikunci. Tenaganya adanya di mana? Kita kan bisa nempatin tenaga di bilah. Tenaga di tangannya di mana? Oke, di Bang Iman. Tenaga di tangannya kita bisa lihat
tenaga di tangannya itu di telapak tangan bagian sini, karena tangannya megangnya seperti ini, kunci. Kalau bacok itu beda sama beset, beda sama mocel, beda sama sayat. Fungsi nempatin tapak tangannya, karena itu berpengaruh sama tenaga yang ada di bila. Gitu. Kayak misalkan bacok. Nah, 3 jari itu bertumpuk, tenaga prioritasnya adanya di bagian sini. Bacok. 3 jari menumpuk, tenaga terkumpul di bagian telapak sini. Nah, kalau misalkan sayat seperti ini, tetap 3 jari menumpuk tapi merenggang, tidak menumpuk. 3 jari itunya menumpuk tapi di telapaknya tidak menumpuk, dia merenggang, tidak seperti bacok. Kalau bacok itu di bagian sini, kalau yang namanya sayat itu di bagian sini tapi merenggang, makanya seperti ini. Sayat hampir sama dengan beset sama dengan sayat, hampir sama dengan sayat. Nah, kemudian kayak pocel itu tertumpu di 4 jari termasuk telunjuk, dan itu tertumpu dari sini sampai sini tenaganya. 4 jari tertumpu di sini tenaganya. Kenapa seperti ini aplikasinya? Tap, seperti itu. Jadi penempatan jari, makasih Bang, telapak tangan sangat berpengaruh sama gerakan di bilah. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana menempatkan gagang dan bilah. Oke. Untuk selanjutnya ini cara ngambil bacokan di golok terbang. Jadi kalau posisi bacok jangan panik ketika ada bacokan, yang penting safety-nya jangan berada di tumpu bilah atau di jalur bacokan bilah. Jadi jangan di sini. Dan lihat tangan dari lawan. Coba bacok Bang. Nah, lihat tangan dari lawan. Biasanya manusiawi ketika orang bacok itu megangnya jarang yang seperti ini. Kalau bukan ahli bela diri biasanya bacoknya setengah di sini. Kalau bacoknya begini, harapannya tuh bacoknya begini. Tapi ada spare kosong. Makanya kalau bacokannya seperti ini itu akan langsung kena. Maka jangan berada di jalur lintasan golok. Jadi kalau mau menghindar, bari tangkap. Boleh buang ke sana atau boleh buang ke sini. Jadi jangan berada di lintasan. Jadi jangan langsung tangkap di sini. Kalau ditangkap di sini, turun ke bawah. Kepala saya masih kena. Gitu ya. Atau mau biar safety katanya digagang, oke digagang. Tapi kekuatannya beda. Turun masih kena. Makanya kalau di sini safety masuk Bang, tetap nggak kena gitu. Mau ke sini pun masuk Bang, tetap nggak kena, karena ini itu membuat jarak si bilah ini tidak akan sampai karena tertekan di gagang. Makanya atur jaraknya, jangan ada di lintasan turunnya. Manusiawinya bacok seperti ini, terus bacok. Ini lintasan, bacok. Jangan berada ketika kita berhadapan, jangan ada di lintasan turunnya golok. Jangan pernah ada di lintasan. Lintasan itu jangan diem di sini, harus pecah ke sana atau pecah ke sini. Gitu. Walaupun saya yakin yang lain mungkin lebih paham dan jago. Tapi untuk yang belajar, mari kita belajar. Lebih baik menghindar dan menangkap. Karena itu ketika ada bacok, tetap langkah awal yang harus diamankan adalah gagangnya. Tangan kiri itu memegang gagang, kalau pecahnya ke kiri. Megang gagang,
yang tangan kanan itu megang siku. Gitu. Ininya dipegang, pegang begini. Masuk di gagang, pegang. Kunci namanya. Agar apa? Tidak bergerak. Ini jaraknya agak jauh, ada setengah jengkal ya. Jadi kalaupun bacok itu nggak kena. Nah, kenapa di sini? Karena kalau ininya sudah terkunci, beda sama di sini rasanya ya. Kalau di sini, coba Bang mainkan. Nah, itu bisa dibalikin. Tangan saya bisa melengkung. Kalau di sini, mainkan Bang. Itu akan lebih mudah. Ya. Ke sana atau ke sini, mainkan Bang. Masuk sini. Nah, jauh lebih mudah. Makanya ketika berhadapan, langkah awalnya adalah gagang, pindah kakinya, gagangnya amankan berarti kunci itu genggam. Oke. Wah, berarti harus kuat, nggak terlalu kuat nggak apa-apa, yang penting sudah dirasakan dikunci. Jari ini rapat mengunci, ibu jari rapat mengunci. Kemudian yang ini nekuk. Karena kalau udah di sini nggak harus nekuk aja, coba Bang dimainkan, nggak sampai ke bawah. Nggak sampai, kita bisa ikutin. Nah, ditambah lagi ketika tangan ini ngambil, tangan itu boleh main Bang. Ya, orang berantem kan nggak diem, diambil, tetap tenaganya kalah. Karena kenapa? Tenaganya sudah habis, tenaga lawan itu udah habis di sini. Padahal ini megangnya nggak kenceng. Ini cuma ngilangin keseimbangannya, turunin. Nah, kalau posisi yang benar, kalau udah diambil, ini ke sini, ininya ke sini langsung. Ya. Ke bawahnya itu kalau ditahan seperti ini, nekennya jangan neken yang ini, neken yang ini. Kemana? Ke bawah, bukan ke sono, ke arah depan. Nekennya ke sono tuh, jauh lebih enteng. Jangan ke sini, ke sono. Jadi ambil seperti itu bacokan dari samping, buang ke kanan. Kalau buangnya ke kiri, beda lagi tekniknya. Oke, bacok sama halnya, tetap dikunci, ambil, genggam, kunci. Dan di sini ada ruang kosong berhadapan. Ya, tangan itu jauh lebih dekat. Yang ini yang penting sudah terkunci dulu gagangnya. Kalau ini mukul, itu juga bisa mukul. Ya. Salah satunya karena ruang ini kosong, pasti ini bisa berbuat, ini bisa berbuat. Salah satu untuk mengalihkannya, terserah Bang mau ngapain. Saya udah kasih pecahnya. Oh, tinggal diarahkan ke sana. Yang penting kunci dulu. Tangannya kunci dulu yang penting. Ambil kunci. Karena ini kosong. Ini antisipasi kalau dikunci dia diem, ini kedekat. Oh, jauh lebih dekat ya. Tapi kan pasti orang nggak diem. Iya. Makanya ke sono tuh. Ini sudah terkunci. Yang penting kalau sudah terkunci seperti ini, pakai tenaga ya Bang. Oke. Dari awal jadi mulai bacokan. Tep tuh ke sini, kunci. Oke. Oh, sini. Nih tenaganya udah kenceng banget. Saya belum pakai tenaga nih, tangan kiri. Ya, ini di sini tangannya bisa patah Bang. Ini cuma kudu dibengkukin doang. Dia nggak bisa membuka karena kita kunci. Ini diginin tuh. Tenaganya habis di sini. Tuh. Gitu. Jadi jauh lebih safety dari bacokan. Oke, kita tunggu teh buat. Makanya ketika tusuk, ulangi tusuk ke sana. Oke. Yang pasti pegangnya pergelangan tangan. Kalau tadi kunci itu digenggam semua. Kali ini pas pindah pergelangan tangan. Kakinya pindah dari awalnya di sini ke sana. Nah, ini udah aman. Hampir sama. Ini dekat, itu juga dekat. Ya, serah Bang mau ngapain? Ini udah saya tangkap.
Iya, ini kesini udah tinggal enak. Oh, jatuh. Jadi mau kemana pun bisa diikutin. Kalau udah kepegang di sini, yang penting pergelangan tangan. Kalau tangannya misalnya bacok, ganjel. Bacoknya seperti apa terus? Nah, masih keganjel. Kalau dari tusukan. Beda kalau di atas enggak enggak di genggaman tangan, di pergelangan justru kena makan. Tapi kalau tusukan karena datar di bawah, dia di pergelangan tenaganya hilang. Beda. Padahal beda fungsi. Padahal kalau saya bilang tenaganya itu beda-beda di bila, bisa dibuktikan secara teknik. Tadi itu. Abang bacok. Saya di pergelangan ya. Abang pindah tangannya. Kena tuh, tenaga saya yang hilang karena bacokan dari atas. Tapi kalau tusukan pindah, tangannya pindah, nggak sampai ke sini gitu. Bedanya antara bacokan, karena bacokan itu ngayun, tusukan itu mendorong, tenaganya beda. Tusuk dan bacok itu beda, ayunan tangannya beda, dan fungsi dari bilahnya beda. Karena ketika tusukan datang, amankan tangannya ke sini, lalu ambil. Kalaupun didorong, yang penting ambil dulu di sini. Hanya cukup mendorong, lewati lintasannya, turun dan putar. Oke, dorong ke sono dan putar ke sini. Kalau saya terusin patah. Jadi yang penting dorong dulu sikutnya, ininya di sini. Kalaupun didorong bang, dorong dulu, terus dorong. Nah ini ke sini kan ngikutin. Saya nggak harus megang yang ini. Ini otomatis karena terganjal di perut, tinggal dorong aja perut saya. Ya, seperti itu. Itu kalau ke dalam sebelah kanan, pecah ke kanan. Kalau ke itu ke kiri. Kalau ke kanan lain lagi. Bang, tusuk. Set. Ngambilnya kalau tadi kiri. Kalau pecahnya ke kanan, ngambilnya kanan. Tetap di pergelangan ya, Bang. Tetap di pergelangan, jangan dikunci. Kenapa? Kalau ini datar, saya di sini. Coba Bang, puter. Mainkan. Tenaga saya habis. Putar terus kemana? Ini saya kunci di kena saya, makanya harus di pergelangan kalau posisi goloknya itu datar. Pergelangan. Putar Bang. Enggak sampai. Karena tekniknya pun hampir sama. Ketika sudah ditangkap dengan tangan kanan, tangan kirinya cukup kenakan dan lewati tetap masuk ke sini. Ininya ngambil ke depan, bukan ke belakang, sini. Jauh lebih enteng, jangan ke depan, ke belakang. Jadi pas ininya udah dapat, dorong, lewati, ambil, ini ke belakang. Ininya ngambil di sini. Cukup dorong begini, pasti jatuh. Kiranya itu sedikit cuil teknik dari golok terbang, mudah-mudahan bermanfaat. Kita saksikan yang lainnya.